kita semua tahu bahwa medan magnet itu daerah di sekitar magnet. Ya, secara jelasnya bahwa medan magnet itu daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Ya, jadi semua terpengaruh oleh magnet yang ada di sana. Lambang dari magnet atau lambang dari medan magnet adalah B. Satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat. Jadi kalau kamu memberikan satuan Tesla boleh, memberikan satuannya Weber per meter kuadrat juga boleh, atau Weber meter pangkat min 2 sama saja. Ya, ini diteliti oleh ilmuwan yang bernama Hans Christian Ørsted untuk menentukan besarnya medan magnet di sekitar kawat. Nah, untuk menentukan besarnya medan magnet di sekitar kawat itu sebetulnya ada 4 macam kawat. Yang pertama, kawat lurus panjang. Yang kedua, dari kawat lurus panjang kita buat lingkaran. Ya, lalu yang ketiga, kawat yang panjangnya kita lilit-lilitkan, ya, seperti per atau seperti spiral, namanya solenoida. Dan yang terakhir, yang sudah dililit-lilitkan, dilingkar lagi, namanya toroida. Nah, untuk materi yang kali ini kita akan bahas untuk menentukan besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus dulu, ya. Maka untuk menentukan besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus, yaitu ada 2, pada panjang tertentu dengan panjang tak hingga. Kita akan bahas pada panjang tak hingga saja. Ya. Rumus yang ada untuk panjang tak hingga, rumusnya adalah B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Sebetulnya di sini boleh ada mu R-nya. Mu R itu adalah permeabilitas relatif dari suatu bahan, tapi jarang digunakan. Maka kita pakai rumus yang ini, B sama dengan mu 0I per 2 pi A, di mana B-nya adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat. Lalu mu 0 adalah permeabilitas vakum atau permeabilitas ruang hampa, ya, di mana besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I-nya adalah kuat arus, kita tahu bahwa besarnya kuat arus adalah ampere. A-nya adalah jarak titik ke kawat, satuannya adalah meter. Ya, kita lihat misal tadi pada kawat panjang ada kawat lurus, arusnya adalah 5 ampere. Ya, kita ingin menentukan besarnya medan magnet di titik P dengan jarak 10 cm. Kita ingat pada kawat dengan jarak P itu harus tegak lurus di sini, ya. Saya kasih tanda ini tegak lurus. Ya, karena ini satuannya 10 cm, maka harus diganti dulu dalam satuan MKS, meter kilogram sekon. Maka 10 cm diganti dengan meter, 0,1 nantinya, atau 10 pangkat min 1. Ya, dari gambar ini katanya disuruh hitung besar medan magnet dan arahnya. Nah, untuk arahnya nanti kita untuk memudahkan menggunakan aturan tangan kanan. Ya, contohnya jempol adalah I. Ya, lalu 4 jari sebagai titik P. Telapak tangannya adalah medan magnet, arahnya. Ya, di sini saya tuliskan ada tanda cross dan ada tanda dot. Itu untuk menentukan kalau cross itu artinya masuk ke bidang papan tulis, kalau di sini bidang gambar. Lalu kalau dot adalah keluar bidang. Kita bahas yang seperti ini. Ada kawat panjang, arusnya 5 ampere, jarak ke titik P-nya adalah 10 cm. Maka untuk menentukan besarnya medan magnet langsung masuk kepada rumus. Rumusnya adalah ini. Ya.
B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Mu 0-nya kita tahu sudah ditentukan 4 pi 10 pangkat min 7, arusnya adalah 5 ampere, 2 pi A-nya adalah jarak dari sini dengan satuan meter, berarti 10 cm dibuat meter 0,1 atau 10 pangkat min 1. Ini untuk memudahkan. Maka tinggal masukkan saja besarnya 10 pangkat min 5 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Lalu kita ini menentukan arahnya kan? Ya, karena titik P-nya di sini harusnya ke atas, kita pakai tangan kanan. Letakkan I-nya ke atas, lalu P-nya sebelah kanan gitu. Ya, maka B-nya kemana? Masuk ke dalam sini. Ya, jadi arah B masuk bidang. Oke. Ini untuk satu kawat lurus panjang. Bagaimana Bu kalau untuk kawatnya ada 2 dengan arus yang berlawanan? Ini arusnya. Ini I1, ini I2. Kita ingin menentukan besarnya kuat medan magnet di titik P. Maka sama seperti tadi dijelaskan, untuk I1 terhadap P, ini kita buat tegak lurus. Ini misalnya jaraknya berapa? A. Misalnya ini jaraknya adalah 2A misal. Ya, maka masukkan rumus untuk B1 sama dengan berapa, B2 sama dengan berapa. Untuk menentukan BP-nya, kita harus tahu dulu arahnya kemana, biar jelas apakah ini dijumlah atau dikurangi. Ya, nih untuk I1 kita lihat P-nya di sini. Ya, kalau P-nya di sini, arah medan magnetnya kemana? Masuk ke dalam kan? Ya, masuk ke dalam sama seperti ini. Ya, maka B di titik P, ini B di titik P-nya untuk I1, B1 adalah cross. Paham? Iya. Untuk yang kedua, I-nya ke bawah. Tangan kanan kan? P-nya di sini, ini tegak lurus. Maka B-nya kemana? Masuk juga. Maka B yang kedua juga masuk. Karena secara vektor arahnya sama-sama ke sana, maka dijumlahkan. Maka besarnya BP sama dengan B1 plus B2. Tinggal masukkan rumusnya. B1 berarti mu 0 I1 per 2 pi A1. Yang B2 mu 0 I2 per 2 pi A2. Ya, masukkan harga mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya adalah kamu masukkan harga I1 2 pi. A1 adalah jarak dari arus yang ke 1 ke P. Misalnya di sini A, kamu masukkan harganya A. Paham? Kalau misalnya kamu 3, di sini ada angka 3, masukkan angka 3 karena sampai ke titik P. Kalau yang kedua B2 berarti dari arus ke titik P, misalnya 2A di sini. Arusnya berapa? Paham ya? Itu kalau ya arahnya seperti ini. Bu, bagaimana kalau misalnya arahnya sama? Misal ya, di titik P di sini. Sama seperti tadi. Yang ke satu adalah B-nya kemana ini? B-nya kemana? Masuk ya? B-nya masuk. B yang ke 1 ini 1, ini I2, maka masuk adalah cross. Yang B ke sini kemana? Keluar. B di sini adalah B di sini adalah dot. Kalau ini berarti secara vektor anak panahnya berlawanan arah kan? Satu masuk, satu keluar. Maka B di titik P-nya sama dengan B1 dikurangi B2. Tinggal masukkan rumusnya. Paham ya? Ya. Bu, bagaimana kalau misalnya seperti ini? Ya, kalau misalnya seperti ini ada I1. I1-nya mana I? Ini I. Ya, I1-nya cross. Kalau cross kan masuk. Ya, kalau cross masuk, P-nya di sana. Ini kan P nih. P-nya sana. Ya. Kalau ini sama sisi, semuanya sudutnya 60. Ya, ini 60 di bawah 60, 60. I-nya masuk, P-nya ke sana. Harus tegak lurus terhadap P kan? Maka di sini arahnya B-nya ke sana kan?
Sini Q masuk, berarti B-nya ke sana. Maka ini B-nya. Ini B1 harus 90. Berarti ini kurangnya 30 kan? Oke. Sekarang yang I2. I2 berarti kemana tuh? I-nya keluar. Ini I keluar, dot, P-nya ke sana, B-nya berarti harus 90. Ke sini ini 30 juga. Nah, sekarang secara vektor membentuk sudut B1 dengan B2. Berapa sudutnya tuh jadinya? 120. Karena ini harus tegak lurus, ini harus tegak lurus. Maka secara vektor untuk menentukan B di titik B sama dengan akar. Ya, ingat ya, ini di matematika B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus 2B1 B2 cos, kalau ininya alfa, cosnya cos alfa. Tinggal dimasukkan rumusnya ke sini. B1 berapa, B2 berapa. Ya, karena membentuk sudut 120. Dan kalau kebetulan vektornya misalnya 90 derajat seperti ini, makanya kita kuraskan. Kenapa? Kalau 90 derajat kita lihat, kalau cos 90 harganya berapa? 0. Kalau 0 dikalikan 2B1, 2B2 tetap 0 kan? Makanya kita pakai langsung pada rumus kita kuras. Rumus ini juga boleh. Rumus ini juga boleh kan? Tetapi kamu tidak usah capek-capek, ini B1, B2 dihitung dulu. Toh harganya tetap 0. Ya, barangkali itu saja untuk kawat lurus ya. Untuk selanjutnya barangkali nanti kita ke kawat melingkar, lalu solenoida dan toroida. Ya, jadi ini nanti kita lanjutkan ke latihan-latihan soal ya. Nanti dilanjutkan oleh kalian sendiri pada buku latihan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.